Baik, selamat pagi semuanya adik-adik. Gimana kabarnya? Sudah sarapan? Baik, di sini berapa jumlahnya? Semua hadir? Bagus. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama kakak Made Samita Setiabudi, kakak dari Prodi Bimbingan Konseling Undiksa dari semester 6 Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tujuan kakak ke kelas ini untuk memberikan kalian bimbingan klasikal. Ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Nah, jadi bimbingan klasikal itu adalah pemberian atau pencegahan tentang materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang inteligensi atau kecerdasan. Nah, adapun dari tujuan pemberian layanan itu, yang pertama itu siswa itu mampu memahami makna dan pentingnya kecerdasan sebagai kemampuan berpikir logis dan belajar dari pengalaman serta menyesuaikan diri dengan situasi baru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada juga siswa mampu mengembangkan potensi kecerdasan melalui kebiasaan berpikir kritis, terus menyelesaikan masalah dan mengasah kemampuan belajar baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada siswa mampu menerapkan kecerdasan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam proses belajar, berkomunikasi, dan mengambil keputusan dalam mempersiapkan diri untuk mencapai masa depan selanjutnya. Itu adik-adik. Nah, sebelum kakak lanjutkan, apakah di sini ada yang tahu tentang kecerdasan? Apa sih itu kecerdasan? Tahu nggak? Pintar. Ya, siapa lagi? Ayo. Nggak ada? Cerdik. Ya, ayo. Siapa lagi? Ayo. Baik, jadi inteligensi itu ada pintar, cerdik. Nah, yang dimana inteligensi atau kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dalam dirinya. Artinya dia sudah mampu menyelesaikan atau tahu tujuan dari hidupnya. Misalnya adik-adik setelah lulus sekolah ini mau kemana, mempunyai tujuan dan sudah tahu minat dan bakatnya, seperti itu. Nah, selanjutnya pengertian secara lengkapnya ada yang tahu nggak? Apa itu inteligensi atau kecerdasan? Nah, jadi baik, kakak akan jelaskan di sini menurut Sapitri dan Herawati tahun 2023 menyatakan bahwa kecerdasan adalah kapasitas umum seseorang untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, artinya kecerdasan bukan hanya untuk kemampuan akademiknya, tetapi mencakup aspek berpikir logis, pengambilan keputusan yang tepat, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi atau tantangan yang ada di lingkungan sosial dan fisik. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada menurut Yulisna 2023, di mana mengemukakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan umum yang dimiliki individu untuk menyesuaikan kemampuan umum yang dimiliki individu. Nah, artinya seseorang itu bisa menghadapi situasi atau permasalahan yang baru dalam menyelesaikannya. Nah, kecerdasan mencakup kemampuan berpikir abstrak, memahami, mengingat, dan juga keterampilan bahasa dan penalaran. Seperti itu adik-adik. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang ketiga, yang terakhir itu menurut Markung dan Simanjuntak tahun 2023. Jadi menjelaskan bahwa inteligensi atau kecerdasan itu merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah kehidupan yang nyata. Seperti yang kakak tadi jelaskan, menciptakan produk yang baru yang bernilai dalam hidupnya. Setelah itu ia mengembangkan teori kecerdasan yang majemuk multi inteligensi yang menunjukkan bahwa kecerdasan hanya satu bentuk tunggal, tapi terdiri dari beragam potensi seperti verbal, matematika, musikal, interpersonal, dan lainnya. Seperti itu. Jadi dapat dipahami apa itu
kecerdasan atau inteligensi. Nah, baik, sebelum kakak lanjutkan, dalam definisi itu didapatkan indikator. Nah, indikator itu didapatkan dari aspek definisi yang tadi kakak jelaskan. Nah, yang pertama itu di sini ada berpikir logis dan rasional dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua itu ada cepat memahami dan menyelesaikan diri dengan situasi yang baru. Nah, yang ketiga itu ada menunjukkan keunggulan dalam salah satu jenis kecerdasan. Nah, jadi kan tadi definisi. Setelah definisi turun ke aspek. Setelah aspeknya itu diambil indikatornya dari definisi tersebut, seperti itu. Nah, dalam definisi yang kakak tadi jelaskan itu ya ada 3. Jadi itu ada bentuk contoh penerapan langsungnya. Itu ada indikator positif dan indikator negatif. Nah, jadi seperti yang pertama itu berpikir logis dan rasional dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari gimana sih gitu. Ada video yang berbentuk pernyataan positif dan negatif. Bentar ya. Sebelumnya ada internet sih. Wifi-nya tuh nggak ada internet, Pak. Bentar ya, jadi baik adik-adik, sebelumnya mohon maaf karena ada kesalahan yang belum bisa ditampilkan videonya. Nanti kakak akan kirimkan lewat grup kelas ya. Nanti siapa ketua kelasnya sini? Ya, nanti kakak akan kirimkan ke ketua kelasnya untuk adik-adik bisa melihat contoh penerapan dari indikator. Ya, silakan masuk. Dari indikator yang tadi kakak jelaskan. Nah, setelah itu ada contoh orang yang memiliki kecerdasan atau inteligensi yang tinggi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan contoh orang yang memiliki kecerdasan atau inteligensi tinggi dan orang yang memiliki inteligensi rendah. Nah, di sini contohnya dosen kakak bisa dilihat. Nah, ini dosen kakak bernama Profesor Dr. Iketut Darsana MPD. Nah, dia adalah seorang dosen yang dikenal memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, tercermin dari kemampuan dalam menganalisis permasalahan akademik secara mendalam, berpikir logis dan sistematis, serta kecerdasan tampak dari ketajaman dia berpikir. Setelah itu kejelian dalam menyusun strategi pembelajaran dan kemampuan mengembangkan potensi mahasiswa melalui pendekatan yang inspiratif. Nah, beliau juga menjadi panutan berkat intelektualnya yang tinggi yang dibarengi dengan sikap rendah hatinya, keterbukaan terhadap ide baru serta komitmen dalam memajukan dunia pendidikan. Nah, itu contoh orang yang memiliki inteligensi tinggi. Nah, sekarang contoh orang yang memiliki inteligensi yang rendah.
Nah, jadi anak dengan tingkat inteligensi rendah itu cenderung mengalami kesulitan dalam memahami instruksi atau pemecahan masalah serta membentuk bimbingan strategi pembelajaran yang lebih intensif. Terpahami? Nah, itu orang yang memiliki inteligensi rendah. Nah, sampai di sini bagaimana? Sudah paham? Benar? Benar. Oke. Nah, baik. Karena sudah semua paham dan mengerti apa itu inteligensi, jadi sekarang kakak ada angket atau kuesioner yang harus kalian isi. Nah, jadi di dalam kuesioner atau angket itu kalian harus mengisi pernyataan-pernyataan. Sebentar ya. 25 tadi ya? Tidak sekolah 2 berarti 23. Sudah kita nih. Sudah. Dua, tiga. Iya. Ini berapa? 2. Bawa pulpen kan semuanya? Bawa? Siapa yang nggak bawa? Bentar ya. Asik tuh. Cuma ada 3. Gantiannya. Bentar, nanti kakak akan jelaskan cara pengisiannya. Jadi satu. Gantian sama temennya yang sudah mengisi. Apa yang belum dapat? Oh ini. Boleh kalau ada pensil bisa dipakai pensil. Sudah semua? Lebih. Sudah semua dapat? Nah, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai angket atau kuesioner yang kalian isi. Nah, jadi dalam mengisi itu ada identitas kalian, ada nama, kelas, absen. Nah, petunjuk itu kan sudah bisa dibaca ya. S itu sangat setuju, S itu setuju, RJ itu ragu-ragu, TS itu tidak setuju, dan SPS itu sangat tidak setuju. Nah, jadi pernyataan ini ada 30 butir atau 30 pernyataan. Pas? Oke, jadi kalian isi sesuai apa yang kalian rasakan yang dari dalam diri kalian sendiri. Pokoknya nggak boleh sama, artinya kalian jawab aja. Dan dalam pernyataan ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengetahui inteligensi atau kecerdasan kalian. Ngerti?
Nanti setelah jawab ini kalian tahu, oh inteligensi saya tinggi, oh inteligensi saya rendah, seperti itu. Nah nanti akan kakak cek, setelah itu kita akan lanjutkan ke bimbingan kelompok kalau inteligensinya ada yang rendah. Ngerti? Oke, kakak kasih waktu 3 menit, bisa? Cukup? Cukup? 5 menit? Ya jawab aja ya secepat-cepatnya. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Oke? Ngerti? Hitungan 3 mulai ya. 1, 2, 3. Selesai. Bisa dikumpul di depan saya kan, dulu kumpulannya dari yang belakang, bisa dikumpul di belakang, yang belakang ke depan gitu. Sudah? Sudah. Bisa kumpul dari belakang ya, belakang kumpul. Lagi 1 menit ya. Baik adik-adik, terima kasih karena sudah mengisi angket atau pernyataan yang telah kakak berikan tadi. Nah selanjutnya kakak akan cek dulu. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan sesuai dengan penjelasan kakak yang tadi, yaitu kita akan melakukan bimbingan kelompok. Kalau setelah bimbingan kelompok masih didapatkan atau ada permasalahan yang harus kita selesaikan, nanti kita akan lanjutkan ke layanan bimbingan konseling, layanan konseling kelompok. Setelah itu baru dilanjutkan dengan konseling individu. Apakah dapat dimengerti? Oke.
Baik, kalau begitu kita akhiri dengan sesi layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan melakukan bimbingan kelompok selanjutnya. Berarti